Des. Wah. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan channel Arba'in Gading. Di dalam video kali ini aku pengen membahas yaitu beberapa permainan mistis yang ada di dunia ini yang sebaiknya jangan pernah untuk kita coba ataupun jangan pernah kita coba untuk memainkannya gitu. Di dunia ini emang banyak menyimpan banyak misteri, termasuk beberapa permainan yang mengandung unsur magis di dalamnya. Jika di Indonesia kita mengenal ada permainan jelangkung dan bambu gila, di luar negeri pun yang terkenal dengan logikanya yang masih ada yang mempercayai beberapa permainan klasik seperti papan Ouija dan Bloody Mary ini. Kalau semua teman-teman penasaran, berikut beberapa permainan yang mengandung unsur mistis yang ada di dunia ini. Yang pertama, papan Ouija. Ouija adalah permainan yang menggunakan sebuah papan yang dikaitkan dengan pemanggilan iblis, lebih tepatnya untuk berkomunikasi dengan dimensi lain. Tidak jelas asal-usul papan Ouija ini bermula, namun beberapa sumber mengatakan bahwa permainan ini tuh berasal dari negeri Tiongkok pada abad ke-12. Ada juga yang mengatakan bahwa permainan ini awalnya berasal dari tanah Eropa. Sejak pertama kemunculannya, sudah banyak laporan mengenai kejadian mistis yang dialami oleh pemain Ouija ini. Misalnya saja laporan tentang pemain yang kesurupan, suhu ruangan yang tiba-tiba berubah, boneka yang bergerak-gerak sendiri, hingga munculnya pesan-pesan aneh dan mengerikan ini. Bahkan belum lama ini ada sebuah kejadian di Oklahoma, di Amerika Serikat, di mana papan tersebut melayang-layang di dalam ruangan. Meskipun permainan ini mengandung unsur magis, tetapi nyatanya permainan ini cukup populer di tengah masyarakat barat. Terbukti dengan dimasukkannya permainan ini dalam beberapa film-film horor. Yang kedua, Charlie. Permainan mistis lainnya berasal dari tanah Meksiko, yaitu Charlie. Permainan ini juga hampir sama seperti papan Ouija, sama-sama menghubungi arwah. Namun, pada permainan ini media yang digunakan itu berbeda. Untuk memainkannya dibutuhkan sepasang pensil yang ditumpuk seperti salib dan kertas yang bertuliskan yes or no yang terbagi dalam 4 bidang. Setelah itu dibacai mantra-mantra khusus. Jika berhasil, maka tumpukan pensil paling atas akan bergerak sendiri ke salah satu bidang pada kertas yang bertuliskan yes. Di sini kita bisa bertanya apa saja pada roh yang dipanggil ini. Akan tetapi jawaban yang akan diberikan hanyalah berupa yes ataupun no. Mengenai masalah asmara, uang, maupun kematian, katanya itu tidak bisa dijawab oleh roh permainan ini. Jika ingin menyudahi permainan, maka perlu membaca mantranya lagi untuk meminta izin kepada roh agar permainan itu berakhir. Apapun jawabannya, sudahi permainan ini. Kemudian patahkan pensil dan bakar kertasnya. Kurang lebih begitu permainan mistis yang satu ini. Yang ketiga, jelangkung. Permainan mistis selanjutnya berasal dari Nusantara. Permainan tradisional ini begitu legendaris sampai-sampai dibuat film dengan judul Jelangkung yang dirilis pada tahun 2017 silam. Permainan ini menggunakan boneka yang didandani layaknya manusia, yang terbuat dari gayung batok kelapa dan batang kayu sebagai penyangganya. Di Indonesia sendiri, permainan mistis ini begitu terkenal dan banyak versinya. Misalnya di daerah Jawa, biasanya permainan ini disebut dengan Nini Towong ataupun Nini Towok. Lain lagi dengan versi Minangkabau, ritual serupa lebih dikenal dengan Lukah Gilo. Umumnya, permainan jelangkung itu dimainkan oleh 3 orang. 1 orang pembaca mantra dan 2 orang yang memegang bonekanya. Jika makhluk halus sudah ada yang masuk ke raga boneka jelangkung ini, maka boneka akan bergerak-gerak sendiri. Selain itu, biasanya permainan ini dilakukan di tempat-tempat yang dianggap angker ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat. Untuk menyudahi permainan, para pemain diharuskan berpamitan dengan arwah yang masuk ke dalam boneka itu. Jika tidak, maka pemain bisa mengalami kesurupan ataupun gangguan mistis lainnya. Yang keempat adalah bambu gila. Masih dari Indonesia, permainan mistis yang tak kalah seramnya adalah bambu gila.
Permainan ini berasal dari tanah Maluku, bahkan permainan yang memiliki nama asli Barama Sewel ini itu diklaim sudah ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen ke tanah tersebut. Permainan tradisional ini bisa dilakukan hanya dengan bantuan seorang pawang, di mana para pemainnya bertugas memeluk bambu, kemudian sang pawang membacakan mantra dan memasukkan roh ke dalam bambu itu, sehingga bambu bisa bergerak menurut keinginan si pawang itu. Pada masyarakat yang masih tradisional, permainan ini begitu kental dengan aroma mistis, karena yang digunakan adalah bukan bambu sembarangan, serta para pemainnya juga haruslah orang yang terpilih. Pemain bambu gila wajib mengenakan atribut serba merah dan bertelanjang dada. Cepat atau lambatnya pergerakan bambu itu bergantung pada keinginan pawang dan iringan musik yang menyertainya. Yang kelima, Bloody Mary. Mungkin permainan mistis ini terdengar asing bagi teman-teman semuanya. Bloody Mary adalah permainan memanggil arwah seorang penyihir. Untuk melakukan permainan ini sebenarnya itu sangat sederhana, karena Anda hanya perlu mengatakan Bloody Mary di depan cermin yang diulang sebanyak 3 kali sambil membawa sebuah lilin yang menyala. Tak lama, penampakan hantu wanita berlumur darah akan hadir di depan teman-teman semua. Kurang lebih seperti itulah cara bermain permainan mistis ini. Namun sayangnya ritual ini itu tidak selalu berjalan mulus. Beberapa orang melaporkan tidak berhasil melihat apa-apa, sedangkan yang berhasil mereka akan merasakan amarah dan melihat penampakan sang hantu dengan ketakutan. Nah, itu dia 5 permainan mistis yang sebaiknya jangan pernah untuk kita coba kalau kita tidak siap, kalau kita tidak pengen hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada hidup kita gitu ya. Ini tidak untuk dicoba ya teman-teman ya. Di luar permainan tersebut itu benar ataupun tidak, yang mengandung unsur mistis ataupun tidak gitu ya. Kita sebagai orang yang beriman sebaiknya percaya dengan hal-hal yang gaib, namun yang pastinya tidak menduakan Sang Pencipta.